padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Jumat 27 Desember 2024. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 8. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Kamila PRR dan renungan akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan renungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya, berjubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 8. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur.
Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja merayakan Natal, baru 2 hari yang lalu. Karena itu saya pikir belum terlambat jika saya mau mengucapkan selamat hari Natal untuk Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian. Kita menyambut Natal dengan berbagai cara kita. Dengan cara yang unik, ada yang berpesta, ada yang mengundang keluarga makan, berkumpul, bersukacita, bergembira bersama dengan keluarga-keluarga. Luar biasa. Dan hari ini kita merayakan pesta Yohanes Rasul. Seperti yang kita ketahui, selain sebagai penulis Injil, Santo Yohanes juga menjadi murid kesayangan Tuhan Yesus. Itu terlihat dalam beberapa peristiwa penting dalam hidup Yesus. Santo Yohanes seringkali bersama dengan Yesus. Yesus selalu mengikut sertakan Yohanes di dalam peristiwa-peristiwa penting yang dia lalui di masa hidupnya. Hari ini pada pesta Santo Yohanes Rasul ini, mari kita belajar beberapa hal dari Yohanes Rasul. Kita merenungkan hal-hal penting ini agar kita dapat menghayatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, ada 3 hal yang mau saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan bersama. Yang pertama, kita belajar kerendahan hati dari Yohanes, Santo Yohanes, penginjil. Meski dia murid yang paling dikasihi Yesus, para murid yang lain juga tahu akan hal itu. Tetapi Yohanes tetap rendah hati. Dia tidak sombong, dia tidak membangga-banggakan dirinya, dia tetap melakukan pelayanannya dengan rendah hati dan dengan tulus, serta memberikan segala sesuatu yang dia punya untuk memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai penyelamat dunia. Hal kedua yang perlu kita belajar dari Santo Yohanes ini adalah Yohanes memiliki iman yang mendalam dan percaya, meskipun apa yang dilihatnya sederhana, melihat kain kafan yang terlipat dan melihat makam kosong, itu hal-hal sederhana. Tetapi bagaimana Santo Yohanes ini percaya bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Guru yang dia temani semasa perjalanan hidupnya, saat itu sudah bangkit. Yesus benar-benar bangkit. Yohanes sangat percaya akan hal ini. Ini pun hendaknya mengajak kita untuk tidak ragu soal kebangkitan Yesus. Yohanes telah memperlihatkan kepercayaannya itu kepada kita. Kemudian hal yang ketiga, Yohanes menulis Injilnya dari pengalaman nyata dari hidupnya sendiri
yang digambarkan sebagai apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia raba, dan apa yang dia rasakan. Kita diundang untuk menggunakan segenap panca indera kita secara total untuk hidup dan mengimani Yesus, sehingga kita mampu menjadi pewarta dalam hidup kita melalui tindakan kita, melalui ucapan kita, melalui buah-buah nilai-nilai kebaikan dari kehidupan harian kita. Ini penting bahwa ketika kita sudah dekat dengan Yesus, kita berupaya untuk hidup seperti Yesus. Santo Yohanes telah memperlihatkan ini dalam pengalaman dan peristiwa hidupnya. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berusaha membangun pengalaman nyata akan Kristus dengan merenungkan peristiwa iman akan Yesus, sehingga kita mengalami kesatuan yang erat dengan Kristus sebagai sumber keselamatan dan sumber kehidupan kita. Semoga dengan perayaan Natal kali ini dan dengan memperingati pesta Santo Yohanes Penginjil, Roh Kudus merasuki jiwa kita, hati kita, pikiran kita, dan segala tindakan kita untuk hidup serupa dengan Kristus, menjadi sumber damai untuk orang lain, atau untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, untuk siapapun yang mungkin di sana kita melihat bahwa, oh, mereka membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera itu kita sudah terima dari Tuhan dan harus kita bagi-bagikan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Menjadi sumber kasih, menjadi sumber pengampunan, menjadi sumber berkat untuk siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau